Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Untung Abdi Saputra dengan NPM 18226000002 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Tinjauan Tren Utama, Peluang dan Tantangan Teknis dalam Produksi Biodiesel dari Sumber Limbah. Untuk identitas artikel ini saya ambil dari jurnal Energy Conversion and Management X. Penulisnya yaitu Muhammad Ali Ijaz Malik, Sadaf Zishan, Muhammad Hubaid, Adil Ikram, Fayaz Hussein, Hayati Yasin, dan Atika Qozi. Tahun 2024, halaman 1-30, dan untuk beranda jurnal dapat diakses melalui link yang tertera di PPT. Oke, selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pemandangan energi global dicirikan oleh ketergantungan yang besar pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, yang telah menjadi sumber energi utama selama lebih dari 1 abad. Namun ketergantungan memberikan konsekuensi bagi lingkungan, ekonomi, dan geopolitik yang signifikan, mendorong kebutuhan mendesak akan alternatif energi terbarukan. Bahan bakar fosil menyumbang sekitar 80% konsumsi energi dunia. Bahan bakar fosil adalah kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan krisis global, pemanasan global, dan perubahan iklim. Di kawasan Asia Pasifik, negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Malaysia, konsumsi solar meningkat dari 1,1 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,4 juta ton pada tahun 2019. Biofuel berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan tujuan pembangunan 7, yakni energi terjangkau dan bersih, dan 13 yakni perubahan iklim. Memanfaatkan potensi bahan limbah, mengatasi masalah krisis isu pengelolaan sampah, dan berkontribusi pada lingkungan yang sirkular dan berkelanjutan melalui pendekatan produksi bioenergi. Untuk tujuan artikelnya, artikel ini bertujuan untuk membantu para peneliti, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan industri dalam memajukan pemanfaatan bahan limbah untuk produksi biodiesel, mempromosikan lengkap energi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam artikel tinjauan ini mengenai produksi biofuel dari sumber limbah, mengikuti pendekatan yang komprehensif dan sistematis, pendekatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada. Tahap awal melibatkan pencarian literatur yang luas yang dilakukan melalui berbagai database akademis. Selain itu, pendekatan sintetis kualitatif digunakan untuk menyoroti tren utama, tantangan, dan peluang dalam biofuel produksi dari sumber limbah. Selanjutnya ada metode produksi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah transesterifikasi. Transesterifikasi adalah metode yang umum digunakan untuk mengubah berbagai jenis limbah menjadi biodiesel. Memerlukan pretreatment untuk menghilangkan kotoran di semua sumber limbah, efektif untuk bahan kayu lipid seperti limbah pertanian, minyak goreng bekas, dan lipid alga, memastikan konversi yang efisien menjadi biodiesel. Transesterifikasi merupakan metode yang paling umum untuk memproduksi biodiesel. Nah, di situ ada gambar yang menunjukkan proses transesterifikasi dari limbah menjadi biodiesel. Proses ini melibatkan konversi trigliserida, yakni lemak atau minyak, menjadi asam lemak, metil ester atau FEM, dan gliserol dengan mereaksikannya dengan alkohol, biasanya metanol, dengan adanya katalis. Trigliserida bereaksi dengan metanol atau alkohol lain dengan adanya katalis. Katalis dapat berupa basa, yakni NaOH atau KOH, asam H2SO4, atau enzimatik berupa lipasis. Metode yang kedua ada pirolisis. Pirolisis merupakan pendekatan serbaguna untuk mengubah berbagai sumber limbah
menjadi produk bernilai seperti bio-oil dan syngas melalui dekomposisi termal suhu tinggi dalam lingkungan bebas oksigen. Katalis yang terlibat dalam proses pirolisis meliputi zeolit, oksida logam, logam transisi, logam alkali tanah, katalis berbasis karbon. Metode ini secara efisien menangani limbah campuran dan kompleks sehingga cocok untuk berbagai komposisi yang ditemukan dalam aliran limbah kota dan industri. Metode yang ketiga yaitu proses enzimatik. Proses enzimatik menawarkan solusi ramah lingkungan untuk mengubah berbagai sumber limbah menjadi biofuel yang ditandai dengan kondisi reaksi ringan dan spesifisitas terhadap substrat target. Di berbagai jenis limbah seperti limbah pertanian, kota, industri, hewan, minyak goreng bekas, dan alga, proses enzimatik memiliki kesamaan dalam kemampuannya untuk memecah fraksi organik secara selektif. Proses enzimatik sangat efektif untuk bahan-bahan yang kaya lipid seperti limbah, pertanian, dan alga, mengubahnya menjadi biodiesel dengan enzim yang dirancang khusus untuk ekstraksi lipid. Oke, selanjutnya ada produksi biodiesel dari limbah pertanian. Komposisi utama limbah pertanian mengandung komposisi lignoselulosa, kandungan lipid, protein, substrat kaya karbohidrat, dan kadar air. Bahan baku yang kaya akan kandungan selulosa dan hemiselulosa disukai untuk produksi biodiesel. Mengubah limbah pertanian menjadi biofuel melibatkan beberapa proses penting yang ditandai dengan reaksi kimia tertentu. Awalnya, praperlakuan mencakup proses mekanis, kimia atau termal untuk menyiapkan limbah. Meskipun tidak ada reaksi kimia tertentu yang terjadi pada tahap ini, selama hidrolisis, polisakarida dipecah menjadi gula sederhana melalui hidrolisis enzimatik atau kimia. Pada tahap fermentasi, glukosa mengalami fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Sebagai alternatif, pencernaan anaerobik melalui metanogenesis mengubah glukosa menjadi metana dan karbon dioksida. Untuk produksi biodiesel, transesterifikasi lipid melibatkan reaksi trigliserida dengan metanol untuk menghasilkan metil ester, ini biodiesel, dan gliserol. Kemudian, katalis yang biasa digunakan termasuk natrium hidroksida atau NaOH atau kalium hidroksida yakni KOH. Reaksi transesterifikasi melibatkan pemutusan ikatan ester dalam trigliserida dan pembentukan ikatan ester baru dengan alkohol. Reaksi terjadi dalam keberadaan katalis. Katalis heterogen yang berasal dari limbah pertanian banyak digunakan dalam metode esterifikasi untuk mensintesis metil ester asam lemak. Gasifikasi, suatu proses termokimia mengubah karbon dan air menjadi karbon monoksida, hidrogen, dan oksigen menjadi karbon dioksida. Selain itu, karbon monoksida dengan air untuk menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. Terakhir, proses dekomposisi termokimia lainnya, pirolisis, memecah biomasa menjadi bio-oil, syngas, dan biochar. Oke, untuk selanjutnya, produksi biodiesel dari limbah industri. Awalnya, pra-pengolahan yang mencakup proses mekanis, kimia, atau termal menyiapkan limbah untuk konversi lebih lanjut. Meskipun tidak ada reaksi kimia tertentu yang terjadi pada tahap ini, pembersihan dekontaminasi atau proses lain dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau zat berbahaya. Setelah menghilangkan kotoran besar, padatan, dan air dari oli limbah melalui proses seperti penyaringan atau pengendapan untuk meningkatkan kualitas oli, dilakukan pengolahan kimia. Selama hidrolisis, polisakarida dipecah menjadi gula sederhana melalui hidrolisis enzimatik atau kimia, di mana karbohidrat kompleks diubah menjadi molekul glukosa. Proses pengolahan kimia dapat digunakan untuk memurnikan lebih lanjut limbah minyak. Pada tahap fermentasi, glukosa mengalami fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Sebagai alternatif, pencernaan anaerobik melalui
metanogenesis mengubah glukosa menjadi metana dan karbon dioksida. Untuk produksi biodiesel, transesterifikasi lipid melibatkan reaksi trigliserida dengan metanol untuk menghasilkan metil ester, yakni biodiesel dan gliserol. Transesterifikasi melibatkan pengaturan bejana reaksi atau reaktor transesterifikasi dengan minyak yang memiliki kandungan asam lemak bebas lebih rendah dari 1%. Transesterifikasi tahap tunggal dapat dilakukan. Bejana ini dirancang untuk menangani reaksi kimia antara bahan baku, yakni trigliserida dan alkohol. Selanjutnya, alkohol berupa metanol atau etanol dimasukkan ke dalam reaktor. Alkohol bereaksi dengan trigliserida dalam bahan baku untuk membentuk biodiesel dan gliserol. Kemudian, tambahkan katalis untuk memfasilitasi reaksi transesterifikasi. Katalis berbasil alkali yang termasuk natrium hidroksida atau NaOH atau kalium hidroksida atau KOH. Sementara katalis heterogen juga digunakan dalam beberapa kasus. Katalis membantu mempercepat reaksi dan kemudian dipisahkan dari produk akhir. Gasifikasi proses termokimia mengubah karbon dan air menjadi karbon monoksida, hidrogen karbon dan oksigen menjadi karbon dioksida. Selain itu, karbon monoksida bereaksi dengan air untuk menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. Akhirnya, proses dekomposisi termokimia lainnya, pirolisis, memecah biomasa menjadi bioil, syngas, dan biochar. Proses-proses ini secara kolektif memfasilitasi transformasi limbah industri menjadi berbagai bentuk biofuel. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian. Limbah kota, limbah pertanian, limbah industri, minyak goreng bekas, minyak dan tulang ikan, lemak hewani bekas, dan alga. Semuanya menawarkan manfaat unik seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, efektivitas biaya, dan keberlanjutan lingkungan. Bahan-bahan ini dapat meringankan beban tempat pembuangan akhir, menyediakan pasokan limbah yang konsisten, dan berkontribusi pada ketahanan energi. Tantangan seperti variabilitas komposisi bahan baku, biaya produksi, dan pengembangan yang tinggi, kompleksitas teknologi, dan masalah yang terkait dengan kinerja cuaca dingin dan stabilitas penyimpanan harus diatasi. Selain itu, kekhawatiran seputar penerimaan konsumen, intensitas sumber daya, dan pesaing dengan penggunaan lahan menimbulkan rintangan yang signifikan. Mengelola produk sampingan seperti gliserol dan memastikan kompatibilitas dengan infrastruktur yang ada juga penting untuk keberhasilan integrasi bahan limbah ini ke dalam produksi biodiesel. Terakhir, kesimpulannya, bahan bakar fosil adalah kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan krisis global berupa pemanasan global dan perubahan iklim. Biodiesel dari limbah mampu mengatasi krisis global tersebut serta mengatasi masalah krisis isu pengelolaan sampah dan berkontribusi pada lingkungan yang sirkular dan berkelanjutan. Pengolahan limbah menjadi biodiesel dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya transesterifikasi, pirolisis, dan enzimatik. Proses tersebut mampu mengubah bahan limbah menjadi biodiesel dengan kadar CO2 yang lebih sedikit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.